Apa kabar saudara? Saya Pendeta Riani Suharja dari LPP Sinode GKI Jateng dan GKJ. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ratapan dan penderitaan. Pernahkah saudara meratap? Pernahkah saudara merasa menderita? Dan apakah dalam penderitaan saudara meratap atau lompat? Lompat berarti begini saudara. Pada waktu saudara mengalami kesedihan, duka, atau masalah, saudara langsung seperti orang kebanyakan yang beriman akan mengatakan, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan pasti kasih pertolongan, Tuhan pasti akan berikan kepada saya damai sejahtera dan sukacita. Itu lompat namanya saudara. Boleh kita mengalami itu dan memaknai pengalaman penderitaan kita bersama Tuhan dengan kacamata Tuhan. Tapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk meratap. Buktinya dalam Ratapan 1 ayat 20 dikatakan, lihatlah ya Tuhan, karena aku dalam kesesakan. Batinku gelisah dan hatiku bergejolak di dalam diriku. Itu ratapan yang dilakukan orang-orang Israel loh saudara. Mereka mengalami kesulitan, penjajahan, penderitaan. Dan mereka gak melompat. Mereka nggak berpikir bahwa orang beriman itu harus kuat, harus berhikmat, harus tidak boleh menangis. Mereka melakukan sebuah perjalanan batin, perjalanan iman dengan mereka menyadari kelemahan mereka. Saya kira itu juga sejalan dengan teori dari Kubler-Ross dalam siklus kedukaan. Dia mengatakan bahwa ketika seorang berduka, bermasalah atau kehilangan, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh setiap kita secara manusiawi. Yang pertama, tahap menyangkal atau denial. Tentunya saudara juga pernah merasakan bagaimana ketika pertama kali kehilangan, menderita atau punya masalah, kita seakan-akan berpikir masalah itu nggak ada. Atau kalau bisa ini hanya sekedar mimpi. Kalau bisa ini hanya hayalan belaka. Kita menyangkal bahwa itu pernah terjadi. Dalam keadaan kita berduka, kita tertawa. Dalam keadaan sedih, menderita, kita justru berfoya-foya. Dan seakan-akan melakukan tindakan-tindakan yang mengusir duka tersebut. Itu namanya tahap denial saudara. Yang kedua, setelah orang denial, orang masuk tahap marah. Dia bisa marah pada dirinya. Dia marah pada orang lain, bahkan marah pada Tuhan. Dia melempar barang, dia berteriak-teriak, dia menyalahkan orang. Nah saudara, tahap itu tahap yang wajar. Walaupun kita tentu saja ingin keluar dari tahapan tersebut. Yang ketiga adalah tahapan bargaining. Bargaining adalah tahap tawar-menawar. Aduh, seandainya 2 hari yang lalu saya menghubungi dia. Seandainya saya sempat menelpon dia, seandainya saya mengingatkan dia, seandainya dan seandainya lainnya. Itu tahap tawar-menawar saudara. Setelah melewati tahap bargaining saudara, kita akan masuk dalam sebuah tahap yang disebut dengan tahap depresi. Pemazmur juga pernah loh depresi, pemazmur pernah frustrasi, pernah stres seperti mau mati rasanya. Bahkan kalau saudara ingat Yunus, dia bilang saya layak marah sampai mati pada Tuhan. Saudara, dalam tahap depresi orang berada di titik yang paling rendah. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Kecuali dia berseru kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong serta memegang tangan dia. Di tahap ini orang bergumul antara memegang dukanya atau melepaskan dukanya. Antara menangisi kesulitannya dengan melepaskan kesulitannya. Saudara, di tahap ini orang-orang yang berduka atau yang bermasalah memiliki kesempatan untuk memilih. Apakah mereka mau memilih ikut Tuhan saja atau mereka tetap dalam duka mereka sepanjang masa. Sampai pada seseorang masuk dalam tahap acceptance atau penerimaan. Ini masa yang sangat tidak mudah. Bagaimana ada di tahap itu tentu perlu perjalanan yang sangat panjang dan mungkin lama. Seperti Arthur Jackson mengatakan dalam Our Daily Bread,
Ratapan menjadi ungkapan yang tepat bagi mereka yang berhadapan langsung dengan luka dan kondisi penyebabnya. Di tengah penderitaan kita diundang Allah untuk menyampaikan ratapan kita dengan jujur dalam doa dan penyembahan kepadanya. Saudara, saat kita sudah bisa mendoakan itu, mengatakan dengan baik-baik, bahkan menyembah Tuhan, itu tahap acceptance. Tahap di mana kita sudah menerima bahwa hal buruk bisa terjadi pada orang-orang percaya. Sampai akhirnya kita juga menerima pesan Tuhan, penghiburan Tuhan di dalam ratapan kita dan penderitaan kita. Jadi saudara, bagaimana kalau kita mengalami duka saat kita atau aku berduka? Berikan kesempatan pada diri kita untuk meratap. Jalani tahapan demi tahapan yang disediakan oleh Tuhan juga buat kita. Sampai akhirnya kita bisa mengalami pengalaman damai sejahtera Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita untuk melangkah maju ke depan bersama Tuhan yang hadir dalam masa-masa berduka kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang meratap, berduka, kehilangan, patah hati. Biar Tuhan menolong, memampukan kami pada waktu Tuhan menjalani proses setahap demi setahap. Sampai akhirnya kami boleh menyatakan bahwa Tuhan sungguh ada, memegang kami, menolong kami, menghibur kami, dan membebaskan kami dari semua luka dan duka. Karena kasih Tuhan lebih besar dari semuanya. Tolong kami ya Bapa, bebaskan kami dari duka kami di dalam Kristus yang memulihkan dan menghibur. Amin. Tuhan memberkati saudara.